Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang dinamika dan keseimbangan benda tegar. Nah, untuk video kali ini kita akan fokus pada pembahasan tentang keseimbangan benda tegar. Nah, pembahasan pada gerak benda, baik benda itu bergerak secara translasi maupun rotasi, itu tidak lengkap tanpa membahas mengenai keseimbangan benda tegar. Oke, nah di sini ada syarat keseimbangan benda. Benda itu dianggap sebagai suatu titik materi. Semua gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada titik materi tersebut. Gaya yang bekerja pada partikel hanya menyebabkan gerak translasi. Jadi di sini yang pertama kita lihat dulu syarat keseimbangan benda pada sistem partikel. Nah, sebuah benda itu dikatakan mengalami keseimbangan secara translasi jika benda itu diam atau bergerak beraturan. Nah, selain itu juga benda dikatakan seimbang secara rotasi jika benda tersebut tidak berputar atau berputar dengan kecepatan sudut tetap, gitu ya. Nah, sebuah benda dikatakan seimbang secara translasi, yaitu resultan gaya yang bekerja pada benda itu bernilai 0. Nah, kalau ditinjau secara vektornya, syarat-syaratnya untuk yang translasi itu benda itu dikatakan seimbang jika sigma F-nya sama dengan 0, baik dari pada sumbu X-nya ataupun pada sumbu Y. Jadi sigma Fx-nya sama dengan 0, sigma Fy-nya sama dengan 0, atau jika ada sumbu Z-nya juga, maka dia juga akan sigma Fz-nya juga sama dengan 0. Jadi ini syarat untuk keseimbangan sistem partikel pada gerak translasi. Kemudian bagaimana jika pada gerak rotasinya atau pada benda tegar nanti. Suatu benda tegar berada dalam keseimbangan statis bila mula-mula benda dalam keadaan diam dan resultan gaya pada benda sama dengan 0, serta rotasi terhadap titik sembarang yang dipilih terhadap poros sama dengan 0. Jadi misalnya di sini ada sebuah mistar. Ini kan dianggap sebagai benda tegar. Kemudian jika dia diletakkan pada sebuah misalnya balok di sini. Nah, misalnya kita berikan gaya pada masing-masing ujungnya, maka kan si mistar ini dia akan berputar pada porosnya gitu kan. Ini porosnya di titik O. Nah, resultan gayanya dia dikatakan seimbang jika resultan gayanya ini juga 0 yang pertama. Yang pertama tadi translasinya 0, resultan gayanya harus 0, sigma F-nya harus sama dengan 0 gitu. Kemudian juga untuk rotasinya dia dikatakan seimbang jika resultan torsinya sama dengan 0 atau resultan torsinya harus 0, sigma tau sama dengan 0. Jadi di sini ada syaratnya untuk benda tegar. Sigma tau harus sama dengan 0. Nanti akan kita bahas latihan-latihan soalnya. Nah, ini analisis masalah keseimbangan benda tegar. Ada dua permasalahan di sini. Nah, ada dua kasus, ada dua tipe. Yang pertama, misalnya di sini ada sebuah benda yang diletakkan di atas meja misalnya. Jadi ini meja dengan ini kaki mejanya A sama B kan, atau tumpunya. Kemudian jarak dari benda ke poros B, ke titik B itu adalah 1,5. Ini seperti ini. Permasalahannya yang kedua, jika misalnya ada sebuah
kayu atau apa ya? Ya, sebuah kayu misalnya yang diletakkan seperti ini, posisinya miring. Sekarang kita tinjau dulu yang pertama. Nah, kita tinjau seperti biasa, sama kayak di dinamika partikel. Seperti pada dinamika partikel, kita proyeksikan gaya-gaya apa saja yang ada bekerja pada benda. Nah, di sini ada baloknya, kemudian ada juga si mejanya. Kemudian ada gaya normal ke atas, ada gaya beratnya. Nah, ini mejanya juga ada gaya beratnya. Kemudian masing-masing kaki mejanya ini juga ada gaya beratnya ke atas. Nanti lebih jelasnya di ini aja ya, kita ke latihan soal untuk mencarinya. Kalau yang ini, maka masing-masing ujungnya itu juga ada gayanya. Ada gaya normal ke atasnya, yang ini kan gaya normalnya ke samping. Kemudian ada gaya berat dari pusat si benda ini, arahnya ke bawah. Kemudian ada gaya geseknya, dan ini nanti kalau dia berotasi bagaimana kita menggambarkan keseimbangan antara setiap semua gaya ini. Nanti di latihan soal kita bahas. Nah, selanjutnya ada yang namanya titik berat. Nah, sebuah benda yang memenuhi syarat-syarat benda seimbang, dia akan mempunyai suatu titik yang menjadi titik keseimbangan dari benda tersebut. Nah, titik itu yang disebut sebagai titik berat. Kalau di sini titik berat merupakan suatu titik di mana resultan gaya gravitasi partikel-partikel terkonsentrasi pada titik tersebut. Nah, contohnya di sini misalnya ada sebuah benda tegar atau balok. Ya, di sini kan ada banyak sekali titik-titik. Nah, adapun titik beratnya itu berfokus pada pusat masanya di tengah, pusat masanya di tengah. Maka ini adalah titik beratnya. Nah, bagaimana menentukan letak titik berat? Di sini ada letak titik berat berbagai benda homogen yang bentuknya teratur. Nah, di sini sudah ditentukan titik-titik beratnya. Yang pertama pada batang, maka dia titik beratnya ada di tengah, di tengah-tengahnya. Segi 4 juga sama, di lingkaran juga sama, segitiga, cincin, silinder, dan kerucut. Di sini sudah ditentukan masing-masing titik beratnya. Nah, menentukan titik berat. Untuk sini ada gambar berat W adalah resultan gaya berat partikel-partikelnya. Garis kerja W selalu melalui titik pusat gravitasi yang kita sebut sebagai titik berat. Jadi di sini untuk mencari titik beratnya kan dia bentuknya seperti ini. Nah, kita mau cari, dia bentuknya tidak teratur. Ya, kalau seperti ini bentuknya tidak teratur, nah kita mau cari titik beratnya persisnya ada di mana perhitungannya, maka kita meninjaunya dari sumbu X dan sumbu Y gitu. Nah, untuk sumbu X-nya berarti berat titik yang pertama dikali X yang pertama sampai ke berapa, ada berapa jumlah titiknya dibagi dengan jumlah total beratnya. Pada sumbu Y-nya juga sama, beratnya tapi dikali dengan jarak ke sumbu Y yang pertama dan berikutnya seterusnya. Maka nanti untuk penentuan titik beratnya dia menggunakan koordinat X, Y hasilnya. Nanti juga akan kita bahas di latihan soal. Nah, ini masih tentang titik berat tadi ya, masih tentang titik berat. Ini sama pembahasannya. Kalau tadi dia pada berat suatu benda yang diketahui, kalau yang di sini misalnya yang diketahui adalah massa dari beberapa benda. Nah, jenis-jenis keseimbangan. Keseimbangan ada yang pertama keseimbangan stabil. Keseimbangan stabil ialah keseimbangan yang dialami benda di mana sesaat setelah gangguan kecil dihilangkan, benda akan kembali
ke kedudukan seimbangnya atau ke posisinya semula. Jadi ketika sebuah benda kemudian kita ganggu, diberi gangguan kecil, nah dia akan kembali ke posisinya, akan menyeimbangkan kembali. Berarti keseimbangannya dia stabil. Kemudian keseimbangan labil. Keseimbangan yang dialami benda di mana sesaat setelah gangguan kecil dihilangkan, benda tidak akan kembali ke kedudukannya semula. Dan yang terakhir ada keseimbangan netral. Keseimbangan di mana gangguan kecil yang diberikan tidak akan mempengaruhi keseimbangan benda. Maka dia bendanya seimbang, netral. Sini ada gambarnya. Kaitan gerak titik berat dengan jenis keseimbangan benda. Jadi ini yang stabil ketika kita goyang beri gangguan kecil dia akan kembali. Kalau dia labil posisinya yang seperti ini, dan netral, nah yang ini ya, beratnya dia tidak dipengaruhi, mau dikasih gangguan seperti apa posisinya akan tetap. Keseimbangan bendanya ini netral, yang ini stabil, dan ini yang labil. Oke, ini latihan soal. Ada 3 soal yang akan Ibu bahas. Contoh soal yang pertama, ini sambil mereview keseimbangan benda yang pada gerak translasi. Yang di sini belum ada kaitannya dengan rotasi ya. Nah, perhatikan sistem berikut. Jadi ada sebuah benda diletakkan di atas meja, bendanya ada 2 nih. Ada benda pertama dan ada benda kedua. Kemudian dia dihubungkan dengan 2 tali. Ada berapa tali? 1, 2, 3. Ada 3 tali. Kemudian diikatkan pada suatu dinding gitu. Membentuk sudut 30 derajat. Nah, sistem di samping berada dalam keseimbangan. Nilai M1 adalah 60 kg dan koefisien gesek statis benda dengan meja berarti nanti di sini ada gaya geseknya. Itu adalah 0,2. Hitung nilai M2. Maka yang kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan ini adalah syarat keseimbangan sistem partikel atau syarat keseimbangan pada benda yang pada gerak translasi. Yang kita gunakan nanti yang sigma F sama dengan 0. Kita lihat penyelesaiannya. Oke. Nah, yang pertama, seperti biasa, kita gambarkan dulu proyeksinya pada masing-masing benda. Pada benda yang pertama dulu, karena dia bergeraknya ke sana, seimbangnya ya, maka di sini gaya normalnya tidak perlu kita gambarkan. Tadi ada gaya gesekan, maka gaya gesek arahnya ke kiri. Nah, di sini ada tegangan tali yang pertama, tegangan tali yang kedua. Kemudian pada benda yang kedua, sini seharusnya ada W2, kemudian di sini tali ketiga. Nah, tali kedua dia membentuk sudut 30 derajat, maka kita proyeksikan terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Yang arah sumbu X dia adalah T2 cos 30 derajat yang sehadap dengan sudut 30 derajat, dan yang di belakang sudut T2 sin 30 derajat. Oke. Ini yang diketahui di dalam soal. Kemudian penyelesaiannya di sini sudah ada ya, dijelaskan. T1. Oke, yang pertama berarti kita tinjau benda 1. Tinjau benda 1, sigma Fx sama dengan 0, ya kan? Berarti T1 dikurang Fs sama dengan 0. Berarti T1 sama dengan Fs. Gaya gesek kan rumusnya sama dengan mu dikali W. Mu dikali dengan N. Mu dikali N. Nah, N-nya di sini, gaya normalnya di sini. Oke, ini pakai pen aja deh. Nah, ini tinjau yang pertama. Yang ini kan ada gaya normalnya ke atas. Aduh, gambarnya jelek. Ini gaya normalnya. Kemudian ada gaya beratnya, ya kan? Di
di sini W1. Oke. Dipahami ya gambarnya. Nah, gesekan Fs sama dengan mu dikali N. Nah, di mana N-nya di sini kan dia nilainya sama dengan besar W1. Maka di sini T1 sama dengan Fs sama dengan mu S dikali M1 dikali G. Didapatkan hasilnya adalah 120 Newton. Nah, kemudian kita tinjau lagi sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0. T2 cos 30 derajat dikurang T1. Ya, ini seharusnya T1. Ini T1. Ini T3. Nah, yang pertama sigma Fx yang kita tinjau adalah yang ini. Nah, T2 cos 30 derajat dikurang T1 sama dengan 0. T2 cos 30 kan 1/2 akar 3 dikurang T1-nya 120 Newton. Maka T2 1/2 akar 3 sama dengan 120 Newton. Didapatkan nilai T2-nya adalah 80 akar 3. 80 akar 3. Nah, kita sudah dapat nilai T2, kemudian kita tinjau benda yang ini, tinjau sumbu Y-nya. Tinjau sumbu Y. Ini dulu. Tinjau sumbu Y. Nah, tinjau sumbu Y ya. Berarti T2 sin 30 dikurang T3. Kita dapat nilai T3 nanti. T2 sin 30, T2-nya 80 akar 3 dikali sin 30, 1/2 sama dengan T3. Didapatkan nilai T3-nya adalah 40 akar 3. Kemudian T3 di sini kan ada gaya berat dari benda 2. Ini W2. Nah, kemudian kita tinjau yang ini. T3 itu sama dengan W2 atau T3 min W2, ya kan seharusnya sama dengan 0. Maka T3 sama dengan W2. Maka didapat di sini T3 sama dengan M2 dikali G. T3-nya adalah 40 akar 3, M2 dikali 10. Maka didapatkan massa untuk benda yang kedua adalah 4 akar 3 kg. Nah, ini masih belum masih keseimbangan statis pada partikel, belum masuk ke yang rotasinya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada sebuah batang yang diletakkan pada sini ya. Pada batang homogen seberat 200 Newton, berat batangnya 200 Newton, digantungkan beban seberat 440 Newton. Jadi batangnya beratnya 200 Newton, kemudian digantung lagi beban 440 Newton. Berapa besar gaya yang dilakukan penyangga pada batang? Nah, penyangganya ada penyangga A dan B. Oke, kita lihat ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya di sini yang diketahui. Kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada batang. Nah, di sini kan ini batangnya, ini benda. Ini benda B, beratnya ke bawah, WB, kemudian berat dari batang juga ke bawah, dan coba lihat. Oke. Nah, ini batangnya panjangnya L. Panjang batangnya L. Dari benda ke penyangga yang B itu jaraknya adalah 1/4 L. Kemudian ke pusatnya berarti kan 1/2 L. Nah, nanti kita tentukan porosnya yang di mana. Kita tentukan porosnya mau di A atau di B. Kita lanjut ke penyelesaiannya. Nah, benda mengalami keseimbangan sehingga sigma Fy sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Kita tinjau dulu sigma Fy-nya.
sigma FY sama dengan 0, FA ditambah FB sama dengan W ditambah WB. Coba lihat. FA, di sini ada FA ditambah FB, arahnya ini ke atas ya, berarti gayanya sama dengan W. Di sini tuh ada FA gini, ini arahnya ke atas. Nah, yang ke atas kan positif, dikurang W dikurang WB, yang ini kan ke bawah, makanya di sini nanti sama dengan FA ditambah FB sama dengan W ditambah WB. FB sama dengan 640 Newton dikurang FA. Nah, ini dapat persamaan, disimpan dulu. Terus sigma tau B. Oke, berarti yang dipilih adalah di sini dipilih penyangga B atau titik B sebagai porosnya. Maka nanti sigma tau B berarti si gaya di penyangga A, kemudian W dan WB dia berputar memutari porosnya atau memutari titik B ini. Maka kan rumus dari tau sama dengan F, agak susah guys, F dikali R atau F dikali F dikali R gitu, dimana R-nya ini adalah lengan momennya, ya kan? Maka karena dia sigma tau sama dengan 0, berarti sigma taunya F-nya yang pertama titik A, FA dikali L. Jadi lengannya adalah si L dari gaya ke porosnya. Maka yang FA dikali L, kemudian yang B. Nah, ingat lagi kalau dia searah jarum jam positif berlawanan negatif, tapi kebalikannya juga boleh. Misalnya yang ini kan anggap ke sana positif, kemudian ke sana negatif gitu kan, berlawanan negatif. Maka FA dikali L positif, kemudian dikurang W dikali, berarti kan dia di sini kan berarti 1/2 L, kemudian dikurang WB dikali 1/4 L. Nah, maka di sini didapatkan yang ini. Nah, L-nya bisa kita coret karena nilainya pada ruas kiri dan ruas kanan ada sama-sama ada L, maka bisa dicoret. Nah, FA sama dengan W dibagi 2 ditambah WB dibagi 4. Masing-masing sudah ada angkanya, maka didapatkan 100 ditambah 110 Newton. Maka nilai FA adalah 210 Newton. Nah, kita masukkan ke persamaan yang ini tadi, nilai dari FA. Maka diperolehlah besar FB adalah 430 Newton dan besar dari FA adalah 210 Newton. Maka gaya yang diberikan masing-masing penyangga pada penyangga A dan B adalah 210 dan 430 Newton. Oke, sambil dipahami ya. Contoh soal yang ketiga yaitu tentang titik berat. Menentukan titik berat. Nah, tentukan titik berat benda berbentuk plat pada gambar di bawah ini. Nah, ini kan bentuknya tidak teratur lah ibaratnya gitu. Walaupun anggap ada gabungan dari dua benda. Oke. Ada di sini bendanya seperti ini, berbentuk huruf L gitu. Nah, untuk penyelesaiannya kita bisa gambarkan dia sebagai dua buah benda. Misalnya di sini kita tarik garis. Nah, ini kan sama-sama nantinya jadinya benda satu, yang ini benda dua, atau sebaliknya. Oh, yang ini deh. Yang ini. Yang di sini sebagai benda satu dan yang ini sebagai benda dua. Nah, kita mau cari titik berat dari benda ini. Berdasarkan gambar diketahui X1 untuk benda 1, X1-nya adalah 2, kemudian X2 untuk benda 2, X-nya adalah
7 di sini. Kemudian benda 1 Y-nya adalah 3 dan benda 2 Y-nya adalah 1. Jadi mendapatkan ini itu dari mana? Benda 1 dulu kita tinjau. Mencari pusat masanya kan dari X dan Y gitu. Nah, kita cari dulu untuk benda 1, di sini kan 0, ini 0, 2, 4. Berarti titik X-nya pusatnya adalah di 2. Kemudian Y-nya di sini ada 2, 4, 6. Berarti Y-nya di 3 di pusatnya. Ini untuk yang benda 1. Kemudian untuk yang benda 2 kan dari sini nih, tapi tetap kita hitungnya adalah dari titik 0. Nah, kita lihat dulu di sini kan 4, 6, 8, 10. Ini 2, 4, 6. 6 kan, berarti di tengahnya itu adalah 3. Ya, 3. Berarti ini 4, 5, 6, 7. Kita ambilnya di tengah. Di tengahnya berarti dia ada di 7. Nah, kita nggak bisa ambil ini 3 karena kita harus menghitungnya tetap dari sini. Maka dia 3 ditambah 4, 7. Dan Y-nya tetap dari 0, Y-nya di sini 2, berarti Y-nya adalah di 1. Gitu. Nah, karena dia ini adalah dalam bentuk luas benda, luasnya, maka kita cari persamaan yang tadi itu kita ganti dengan mencari luas. Maka X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 dibagi A1 ditambah A1. Ini untuk mencari X-nya, berarti X1 dikali panjang dikali lebar untuk yang benda pertama ditambah X2 dikali panjang dikali lebar untuk benda kedua dibagi panjang dikali lebar benda pertama ditambah panjang dikali lebar benda kedua. Nah, ini karena sudah diketahui semua, tinggal dimasukkan angkanya. Didapatkan hasilnya adalah 3,67 cm untuk sumbu X-nya. Sekarang sumbu Y-nya. Nah, untuk sumbu Y-nya juga udah diketahui di awal sudah kita cari. Tinggal dimasukkan. Ini Y dikali luas pertama ditambah ini Y ya seharusnya. Ini itu Y. Salah guys. Ini Y. Kemudian ini Y2. Y2 dikali luasnya. Juga tinggal dimasukkan angkanya. Didapatkan hasilnya adalah 2,33 cm. Nah, maka titik berat bendanya kita menentukan dalam koordinat X, Y ya. Jadi X, Y. Jadi 3,67,233. Ini titik berat benda yang ini tadi. Maka titik beratnya adalah 3,67 dan pada sumbu Y-nya 2, berapa tadi tuh? Berarti sekitar di sini titik beratnya. Sekitaran di daerah sini titik beratnya. Begitu untuk contoh soal tentang keseimbangan benda tegar dan juga titik berat. Silakan dipahami, dicerna baik-baik. Ada pertanyaan silakan langsung disampaikan. Boleh langsung dituliskan pertanyaannya di kolom komentar pada postingan ini atau langsung ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Ibu rasa cukup untuk pembahasan pada video kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.